Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rasya Fikri dengan NIM 241095304 dari Teknik Elektro kelas C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas besar saya. Tugas besar saya pada matkul elektronika kelas C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Darwirson MT. Yang dimana pada tugas besar saya berjudul kontrol irigasi sawah. Yang dimana pada kontrol irigasi sawah ini saya memsimulasikannya dengan 5 sensor, yaitu ada sensor air. Ini adalah sensor air, yang dimana pada rangkaian sensor air ini saya menggunakan detektor non-inverting. Namun di sini saya juga menambahkan rangkaian jembatan dikarenakan tegangan yang tegangan output dari water sensor ini adalah tegangan AC, yang mana pada voltmeter ini kebacanya itu naik turun, nah, atau gelombang seperti arus AC. Makanya di sini saya menggunakan jembatan penyearah supaya outputnya yang di sini ini adalah output DC. Nah, bisa dibaca di sini adalah output dari output setelah menggunakan rangkaian jembatan ini adalah jembatan penyearah adalah AC. Dan di sini saya menggunakan PNP stabilizer emitter bias. Berikutnya saya menggunakan sensor hujan untuk mendeteksi terjadinya hujan. Di sini saya yang pada rangkaian sensor hujan ini saya menggunakan non-inverting amplifier dan transistor voltage divider. Nah, di sini saya bikin pada sensor water dan sensor hujan ini dua input satu output, ini mana pada rangkaian ini saya menggunakan motor dan LED sebagai outputnya, ini mana ini menunjukkan jika pada water sensornya ini airnya sudah penuh atau lebih dari 80%, maka pompa airnya itu akan mengalir atau pompa airnya hidup. Baik, berikutnya kita lanjut kepada pH soil moisture atau pelembab tanah. Nah, pada sensor pelembab tanah ini saya menggunakan rangkaian detektor inverting, dan juga di sini saya menggunakan jembatan penyearah karena output dari soil moisture sensor ini adalah AC. Nah, mana bisa kita lihat di sini tegangannya kebaca ini naik turun. Nah, dengan saya menggunakan jembatan penyearah ini, jadi outputnya adalah positif. Nah, di sini saya bikin satu kondisi yang dimana jika kondisinya ada lebih kecil atau kondisi tanah itu lebih besar daripada 80%, maka kondisi tanah itu kering. Nah, jika kondisi tanah ini kering, maka alarmnya akan hidup. Di sini saya menggunakan untuk output ini saya menggunakan LED red dan sebagai alarmnya. Di sini ada juga lampu peringatan dan ada buzzer di sini. Pada untuk bias transistor saya menggunakan emitter stabilizer. Jika ini kondisi ini saya bikin 79%, jika saya nyalakan di 80 dan tambah 81, maka di sini lampunya LED nyala dan buzzernya nyala, maka itu menandakan alarmnya menyala karena kondisi tanahnya kering. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan rangkaian pada soil pH sensor, yang dimana pada pH sensor ini kita tujuannya itu untuk melihat situasi tanah, yang dimana apakah tanah itu lebih mengandung basah atau asam. Di sini saya bikin dua rangkaian, yang dimana pada rangkaian pertama itu saya bikin menggunakan detektor non-inverting, dan di sini juga saya menggunakan jembatan penyearah supaya outputnya itu adalah DC. Nah, di sini saya bikin dua kondisi, yang dimana pada kondisi pertama ini jika tegangan outputnya itu 2,1 atau 2,2, maka pH dari rangkaian ini atau pH tanahnya itu lebih dari 7 atau 8 dan bisa kita sebut sebagai situasi basah. Nah, sini saya menggunakan detektor non-inverting, yang dimana V outputnya sama dengan plus minus V saturasi sama dengan AOL dikalikan dengan V input dikurangi V referensinya. Dan di sini saya juga menambahkan inverting amplifier. Nah, di sini saya juga menggunakan
transistor PNP fixed bias. Nah, berikutnya sini saya menggunakan detektor non-inverting pada situasi kedua. Jika voltnya ini lebih daripada 2,68, maka alarm hidup. Nah, di sini saya bikin kesimpulan jika pH-nya itu 6, maka tegangan outputnya itu 2,68. Itu perkiraan. Nah, di sini dikarenakan outputnya ini masih 2,05 dan sini 2,67, maka jika kita tambahkan di sini tegangannya lagi pada ininya. Nah, di sini buzzernya menyala dan motornya menyala, yang menandakan kalau kondisi tanah ini kondisi yang basah atau asam. Maka tanah ini tidak bisa kita gunakan untuk menanam tumbuhan karena kondisi tanahnya itu asam. Kondisi tanah yang bagus digunakan untuk tanaman itu adalah kondisi tanah yang basah. Di sini saya juga menggunakan suhu sensor, dan ini saya bikin dua kondisi. Yang dimana pada kondisi pertama ini jika kondisi suhu air itu lebih dari 30%, maka pompa airnya akan mati, dan pada kondisi kedua jika suhu airnya itu sama dengan 25 dan lebih besar daripada 25, maka pompa airnya hidup. Di sini saya kedua rangka ini saya menggunakan detektor non-inverting dan sama-sama menggunakan fixed bias. Bisa kita lihat di sini jika suhu air ini jika suhu air 25, maka motornya akan menyala karena menandakan pompanya airnya hidup karena kondisi atau suhu airnya itu 25. Dan pada yang kondisi kedua, motornya mati karena kondisi suhu air itu lebih daripada 30, maka pompa airnya mati dan relaynya itu tidak terbuka, maka pompa airnya mati. Sekianlah penjelasan singkat dari tugas besar saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.